Apa? Melewati jalan rusak kesan-kesan seperti apa, Pak? Jalannya mulus, enak, Dinikmati ya, Pak? dinikmati. Guncang-guncang rambutnya, Pak? Sampai Pak Zul tadi tidur, saya juga tidur. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi di Tengku Ruk Channel. Jadi untuk video kali ini saya tertarik dengan satu tajuk video ini yang mana cek kondisi jalan rusak, Jokowi prank Gubernur Lampung. Ini tajuk video dari channel Kompas TV Jember ya. So, di sini bagaimana Presiden Jokowi melakukan kerjanya dan juga bagaimana tindakan Presiden Jokowi apabila mendapat satu aduan. Nah, di sini dikatakan Presiden Jokowi sendiri datang melihat situasi yang telah berlaku di Lampung. Sebab baru-baru ini saya pun ada melihat ya video yang tengah viral itu apabila seorang anak muda telah memberi komen pembangunan yang berlaku di Lampung itu tidak seperti mana yang mereka harapkan. Jadi atas perkara itulah saya nampak di sini Presiden Jokowi sendiri datang melihat suasana yang berlaku di Lampung dan dikatakan di sini Jokowi prank Gubernur Lampung. Bagaimana tuh? Jadi langsung kita semak klip video ini. Semoga video ini dapat memberi pengajaran dan juga memberi iktibar kepada pemimpin-pemimpin yang lain agar perkara seumpama ini tidak berlaku lagi. Nah, apabila kepala negara sendiri yang sudah turun padang, maka di situ hati-hati ya. Sebab kalau dia sudah melantik satu-satu wakilnya tetapi tidak melaksanakan tanggung jawab, maka itu bergantunglah kepada Presiden Jokowi bagaimana dia lakukan terhadap pemimpin tersebut. Dan semoga juga video ini dapat memberi contoh ya kepada pemimpin Malaysia ya. Mungkin Perdana Menteri Malaysia boleh mengikut cara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini, melihat sendiri tempat yang dia sudah letakkan wakil-wakilnya itu. Jadi inilah salah satu cara yang harus dicontohi ya pada pemimpin-pemimpin yang lain seperti mana yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini. Nah, jadi mari kita semak klip video ini bagaimana Presiden Jokowi prank Gubernur Lampung ini. Kenapa dia prank dan apakah isi ceritanya? Saya pun mau melihatnya. Mari langsung saja kita semak klip video ini bersama-sama. Jom. Saya ingin memastikan, saya besok mau melihat betul apakah yang ada di video, apakah yang ada di media itu benar. Sebelumnya, Gubernur Lampung membantah perbaikan jalan rusak karena akan dikunjungi jalan betul lah rusak. Gubernur Lampung menyebut perbaikan dilakukan karena proses tender baru selesai. Kita sudah menyiapkan anggaran 750 miliar dalam rangka membangun jalan provinsi yang sudah kita anggap tidak bagus dan baru selesai tender. Jadi perbaikan itu semata-mata setelah tender karena uang itu uang pemerintah, jadi harus dilakukan, bukan karena ada apa-apa langsung begitu. Kadang-kadang sepanjang kurang lebih 400 km jalan rusak yang menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Lampung akan diperbaiki secara bertahap. Jalan sepanjang 400 km ini terbagi menjadi beberapa ruas yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung. Presiden Jokowi kunjungi Lampung Tengah 5 Mei. Jalannya mulus, enak, Dinikmati ya, Pak? dinikmati. Guncang-guncang rambutnya, Pak? Sampai Pak Zul tadi tidur, saya juga tidur. Seperti dipupuk ya, Pak? Ya, kalau ada yang hamil bisa ngelahirin kata. Karena mulus. Kalau ada yang bisa melahirin, artinya jalan tuh sangat goyang-goyang lah begitu. Tetapi tengok cara Presiden Jokowi memberi kenyataan ya. Dia secara halus tetapi tajam ya. Maksudnya ini tajam nih guys. Tengok nih. Mulus, jadi sampai di mobil tidur. Nah. Iya. Kenapa dibilang kota seribu, Pak? Karena berpuluh-puluh tahun nggak pernah dibenahi jalannya. Sudah berapa lama? Udah 10 tahunan. Gimana rasanya Pak Jokowi lewat sini? Alhamdulillah senang masyarakat. Wah, tengok masyarakat terasa senang. Pak Jokowi pesannya apa?
Katanya selamat dibidik pejabat Lampung. Selamat dibidik. Kebagian jenggot. Ade. Tengok. Begitu betul-betul prihatin Presiden Jokowi. Baru dapat dibangunkan tempat ini. Erick Thohir pun ada. Kayak kolam ikan. Bener. Nah. Cuman kita nggak miralin. Oh, tengok. Wah susah. Sering lambat sekali. Kayak gitu. Rutenya terlalu parah. Badannya sakit semua. Rasanya perkara ini boleh diikut ya, kena viral satu-satu macam suasana dan juga pembangunan satu-satu tempat tu yang tidak dibuat kan, dikasih viral. Nah baru orang jadi perhatian. Nah begitulah. Sebab kalau mungkin sekadar wakil rakyat begitu kan, mungkin dia boleh kasih pusing-pusing lagi cerita. Tetapi ini warga setempat sendiri yang memberi komen begitu. Jadi rasanya pemimpin di situ harus memberi perhatian lah. Apatah lagi dengan kuasa viral sekarang ini, cepat betul maklumat akan tersebar. Nah, mari kita lanjut guys. Janji doang, janji kalau mana ini mau dijadi. Udah lama aku ngambil ikan ya, di susuk itu aduh setiap hari pantat sampai panas. Ngambil ikan asin ini sama ikan basah. Terganggu, jalannya karena jelek. Tengok jalannya. Ya begini, semangatnya adalah kita ingin memperbaiki ya jalan-jalan yang kita lihat baru saja tadi, baik jalan kabupaten, baik jalan provinsi, baik jalan kota. Ini kan guys, gubernur yang ada di Lampung tuh yang rusak parah. Dan masyarakat harus tahu ada tanggung jawab jalan nasional itu di pemerintah pusat. Jalan provinsi itu ada di gubernur. Jalan kabupaten itu di bupati dan wali kota. Tapi ini karena memang sudah lama, ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Wah, dia punya bahasa tuh diambil alih oleh pemerintah pusat. Itu dalam maksudnya itu. Itulah Presiden Jokowi ketika berbicara lembut dan juga sopan santun, tetapi bagi yang memahaminya amat pedis guys, amat sakit kalau yang paham maksudnya nih. Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar untuk 15 ruas jalan termasuk ini. Akan dimulai pembangunannya, perbaikannya akan dimulai bulan Juni karena harus lelang dulu. Begitu saya lihat tadi, saya sudah perintahkan Pak Menteri PU untuk lelang. Tapi juga nanti ada beberapa ruas yang menjadi tanggung jawabnya Pak Gubernur. Ada yang tanggung jawabnya Bapak Ibu Bupati yang ada di sini. Jangan semuanya pemerintah pusat semuanya. Ya, saya rasa itu. Ini pokoknya yang rusak sampai kerugian atau sampai kemana yang rusak parah. Udah, kita perbaiki. Perjalanan tadi Pak. Nggak nyangkut, berenang. Pak, ubah perspektif masyarakat kalau misalkan pemerintah ini bekerja karena viral, itu bagaimana untuk mengatasi itu Pak? Ya kita itu tidak hanya di sini saja, tetapi kita juga melihat di beberapa provinsi juga banyak hal yang sama yang harus kita bantu oleh pemerintah pusat. Ini bukan urusan viral atau nggak viral, nggak ada. Memang tugasnya pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota itu
memberikan pelayanan, termasuk menyiapkan jalan yang baik, ya. Karena itu menyangkut itu tanggung jawab. mobilitas barang dan mobilitas orang, dan menyangkut juga biaya logistik, ongkos logistik. Kalau ongkos logistik karena jalannya rusak menjadi tinggi, produk itu nggak bisa bersaing. Ya, udah cukup. Cukup ya. Oh, itu komen dari Presiden Jokowi ya, setelah melihat suasana di Lampung ya. Jadi kalau tengok komen-komen di sini, banyaklah menyokong Presiden Jokowi, berterima kasih kepada Pak Presiden ya. Sungguh terpuji dan mulia hati Bapak Jokowi. Wih, banyak komen-komen yang baik di sini nih. Oke. So, itulah cara kerja Presiden Jokowi yang harus dijadikan contoh ya. Ini contoh terbaik sebenarnya apabila melihat sendiri suasana yang telah berlaku di tempat-tempat yang menjadi keperluan ya bagi rakyat. Jadi semoga perkara ini bisa juga dilakukan ya oleh pemimpin Malaysia yang mana dapat melihat semua tempat ya, sebab satu-satu kawasan itu sudah dilantik wakil ya, wakil rakyat. Jadi untuk memastikan pemantauan kepala negara ataupun Perdana Menteri juga harus melihat sekali-sekala suasana yang berlaku. Boleh diambilkan contoh seumpama ini, Presiden Jokowi sudah mengeluarkan dana, tetapi belum lagi disiapkan ini jalan. Kalau mengikut warga setempat tadi itu bertahun-tahun jalan itu belum lagi siap, tetapi telah diselesaikan dengan kehadiran Presiden Jokowi, maka ini membuatkan satu sinar baru kepada penduduk Lampung. Nah, intinya di sini pemimpin haruslah berjiwa rakyat, seperti mana apa yang dijiwai oleh Presiden Jokowi. Ini harus dijadikan contoh yang terbaik ya kepada semua pemimpin untuk melaksanakan memikul tanggung jawab itu. Nah, jadi apapun semoga Presiden Jokowi terus sukses dan juga diberi kesehatan yang berpanjangan dan dapat melaksanakan amanah itu dengan saksama, dan juga semoga Presiden Jokowi diberi kekuatan dan kecergasan sampai bila-bila. Jadi itulah komen saya. Saya rasa tertarik dan juga terinspirasi dengan video ini. Semoga dia dapat memberi contoh ya kepada pemimpin-pemimpin yang lain. Itu saja, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye.